Perkenalkan, nama saya Alfa Syaban dengan NIM 1020 4240 0043 dari kelas 2402. Jadi di video kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan pengerjaan tugas pendahuluan modul 2 praktikum data mining mengenai regression dan clustering. Jadi sebelum masuk ke implementasi kodenya, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi dari soal yang kedua ini, perbedaan mendasar antara linear regression dan K-means clustering. Jadi linear regression itu adalah algoritma supervised learning karena memerlukan dataset yang memiliki label atau variabel target yang ingin diprediksi. Sedangkan K-means adalah algoritma unsupervised learning yang bekerja pada data tanpa label. Tujuannya untuk menemukan pola dan mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Untuk soal 10 itu, untuk evaluasi clustering, terdapat metrik bernama Adjust Trend Index. Jadi, metrik ini digunakan untuk mengukur kesamaan antara hasil clustering model dengan label aslinya. Teknik ini hanya bisa digunakan jika ground truth atau label asli dari data tersebut sudah kita ketahui sejak awal untuk bahan perbandingan. Kemudian untuk soal 11 itu, dalam machine learning, kita juga mengenal overfitting dan underfitting. Jadi overfitting itu terjadi ketika model terlalu menghafal data training sehingga performanya sangat baik di data training tapi buruk saat dites pada data testing. Sebaiknya underfitting terjadi jika model terlalu sederhana sehingga performanya sama-sama buruk baik pada data training maupun data testing. Jadi sekarang saya akan masuk ke bagian implementasi pada dataset yang telah disediakan. Di sini saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti pandas dan sklearn, lalu memuat datasetnya. Jadi langkah selanjutnya itu adalah membagi data. Saya menggunakan fitur discount dan quality sebagai variabel X dan sales sebagai variabelnya atau targetnya. Saya menggunakan fungsi trend strip test strip split dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Di sini terdapat parameter random state 42. Fungsi parameter ini adalah sebagai kunci pengacak agar hasil pembagian data selalu konsisten dan tidak berubah-ubah saat kode dijalankan ulang. Selanjutnya saya menginisialisasi model linear regression. Saya melatih model menggunakan data latih dengan sintaks fit, xtrain, ytrain. Kemudian melakukan prediksi pada data uji menggunakan sintaks predict strip xtest. Setelah model dilatih, kita bisa melihat nilai koefisien dengan intercept. Koefisien menunjukkan seberapa besar perubahan target jika fitur discount atau quantity berubah 1 unit. Sedangkan intercept adalah nilai dasar sales saat semua fitur bernilai 0. Dari output ini, koefisien bernilai sekitar 209 dan 74. Yang berarti setiap kenaikan diskon atau kuantitas akan menaikkan nilai prediksi di penjualan. Untuk mengevaluasi model regresi ini, saya menggunakan metrik mean square error dan R-square. MSI menghitung rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi, semakin kecil semakin baik. Sedangkan R quadrat mengukur seberapa baik fitur menjelaskan variasi target. Di sini nilai R quadrat bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa model regresi linear sederhana ini kurang cocok atau performanya sangat buruk untuk dataset ini. Selanjutnya ke bagian clustering menggunakan K-means. Jadi untuk menentukan seberapa jumlah cluster yang optimal, saya menggunakan elbow method. Jadi elbow method ini adalah teknik memvisualisasikan nilai inersia dari berbagai nilai K. Jumlah cluster yang optimal ditentukan dengan mencari titik siku di mana grafik mulai menanda. Dari grafik yang muncul ini, kita bisa melihat patahan yang cukup jelas yang berada di titik K3.
Karena titik sikunya ada di angka 3, saya menginisialisasi model K-means dengan parameter n strip cluster sama dengan 3 dan kembali menggunakan random state for itu. Lalu saya melatih modelnya menggunakan keseluruhan dataset X dengan fungsi fit. Terakhir, saya menghitung Silhouette score untuk mengevaluasi kualitas cluster yang terbentuk. Silhouette score bernilai antara minus 1 hingga 1. Jika mendekati plus 1, berarti pengelompokan sangat baik dan terpisah secara jelas. Jika 0, data berada di perbatasan cluster. Dan jika negatif, ada indikasi data salah masuk ke cluster. Dari hasil run ini, kita mendapatkan skor sekitar 0,59 yang berarti kualitas clusternya sudah cukup baik. Jadi demikian penjelasan saya mengenai pengerjaan tugas pendahuluan modul 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.